Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan pada akhir Februari 2026. Meskipun turun sekitar 2,7 miliar dolar Amerika Serikat, Bank Indonesia menegaskan posisi cadangan devisa saat ini masih sangat kuat dan berada di atas standar kecukupan internasional. Berdasarkan data teranyar, CADEV Indonesia pada akhir Februari tercatat sebesar 151,9 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan ini terjadi di tengah upaya Bank Indonesia menstabilkan nilai tukar rupiah akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Indonesia menjelaskan bahwa penurunan CADEV dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah serta intervensi pasar guna menjaga stabilitas rupiah. Namun, penurunan ini sedikit teredam oleh penerimaan pajak, jasa, dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Langkah ini penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika geopolitik yang memanas. Walaupun terjadi penyusutan, para analis menilai amunisi BI masih cukup tebal untuk menangkis guncangan eksternal yang mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Di tengah dinamika global yang tidak menentu, PT Pertamina Persero menegaskan ketahanan stok bahan bakar minyak atau BBM nasional dalam kondisi sangat aman. Pertamina menjamin bahwa stok tidak akan langsung habis meski cadangan berada di level 21 hari karena proses penambahan pasokan terus berjalan secara berkesinambungan. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan bahwa cadangan energi nasional saat ini dijaga pada level minimum 21 hingga 23 hari. Bahkan untuk produk tertentu, ketahanan stok mampu mencapai 35 hari. Angka ini merupakan ambang batas pengamanan yang terus diperbarui seiring berjalannya distribusi. Pengawasan pasokan dilakukan secara ketat melalui Pertamina Digital Hub yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Melalui sistem ini, Pertamina mampu memonitor pergerakan kapal pembawa minyak mentah, proyeksi ketibaan, hingga optimalisasi operasional di 6 kilang dalam negeri. Di sektor hilir, teknologi digital memudahkan Pertamina memantau stok di setiap SPBU secara real-time. Dashboard terpadu ini memungkinkan Pertamina mengidentifikasi lonjakan konsumsi maupun gangguan cuaca ekstrim lebih dini, sehingga langkah antisipasi dapat segera diambil. Pertamina meminta masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan BBM. Dengan sistem pengawasan yang canggih, pasokan energi dipastikan akan tetap tersedia di seluruh wilayah Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara resmi menunjuk 2 perusahaan asal China untuk mengelola proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Proyek strategis ini akan difokuskan di 2 wilayah krusial yakni Kota Bekasi dan Denpasar guna mengatasi darurat sampah perkotaan sekaligus menghasilkan energi berkelanjutan. Dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir atau TPA, Danantara menetapkan Wangneng Environment sebagai operator di Bekasi serta Sichiang Weiming Environment Protection untuk wilayah Denpasar. Kedua perusahaan ini dipilih karena rekam jejaknya dalam pengelolaan limbah dengan standar operasional dan keselamatan yang tinggi. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Syahrir, menegaskan bahwa para mitra diwajibkan membentuk konsorsium dengan badan usaha milik daerah maupun perusahaan lokal. Hal ini dilakukan untuk mendorong transfer teknologi serta memastikan tata kelola yang transparan sejak tahap awal. Proyek PSEL ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi terpadu pengelolaan sampah, tetapi juga mampu mendorong keterlibatan berkelanjutan dengan masyarakat sekitar. Danantara berkomitmen untuk terus mengawal kinerja operasional agar sesuai dengan seluruh ketentuan lingkungan yang berlaku. Krisis energi hebat kembali menghantam Kuba. 2/3 wilayah negara Karibia tersebut, termasuk ibu kota Havana, dilaporkan gelap gulita setelah pembangkit listrik terbesar di negara itu mengalami kerusakan total. Situasi ini memperparah kondisi masyarakat yang sebelumnya sudah tertekan akibat embargo minyak oleh Amerika Serikat. Pemadaman total terjadi pasca rusaknya pembangkit listrik termoelektrik Antonio Guterres yang berlokasi 100 km dari Havana. Fasilitas ini merupakan tulang punggung energi Kuba yang memasok listrik dari ujung barat hingga timur negara tersebut. Dampaknya, siaran televisi pemerintah sempat terhenti dan aktivitas warga lumpuh total. Krisis listrik di Kuba sebenarnya telah berlangsung lama akibat infrastruktur yang menua. Namun, situasi kini mencapai titik nadir setelah pasokan minyak dari Venezuela terhenti. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump
terhadap rezim Nicolas Maduro dan pemberlakuan embargo minyak atas Havana. Kelangkaan bahan bakar ini juga memaksa pemerintah Kuba melakukan penjatahan layanan penting, mulai dari pengumpulan sampah hingga transportasi umum kini dibatasi, yang semakin memperburuk kualitas hidup warga di tengah pemadaman yang bisa berlangsung hingga 20 jam setiap harinya. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan pembangkit Antonio Guterres dapat beroperasi kembali. Pemerintah Kuba terus berupaya mencari sumber energi alternatif di tengah keterbatasan akses ekonomi internasional. Demi menjaga stabilitas pasokan energi dunia, pemerintah Amerika Serikat akhirnya melonggarkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Kementerian Keuangan Amerika Serikat memberikan dispensasi khusus kepada India untuk membeli minyak mentah Rusia selama 30 hari ke depan. Langkah ini diambil sebagai upaya darurat untuk meredam lonjakan harga minyak imbas konflik yang memanas di Timur Tengah. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan bahwa dispensasi sementara ini bertujuan agar minyak tetap mengalir ke pasar global. India sebagai importir minyak terbesar ketiga di dunia sebelumnya sempat diancam sanksi oleh Washington agar berhenti membeli minyak Moskow, namun situasi di Selat Hormuz memaksa penguasa Gedung Putih berubah haluan. Washington menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan memberikan keuntungan finansial signifikan bagi Rusia, sebab izin hanya diberikan untuk transaksi minyak yang saat ini sudah terjebak di dalam kapal tanker di lautan akibat perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran. Saat ini, sejumlah perusahaan penyulingan raksasa India seperti Indian Oil dan Bharat Petroleum dilaporkan sudah bernegosiasi untuk pengiriman secepatnya. India sangat rentan karena 40% pasokan energinya bergantung pada Selat Hormuz, sementara cadangan domestik mereka hanya cukup untuk 25 hari. Dengan pembelian sekitar 20 juta barel minyak Rusia ini, diharapkan kekhawatiran pasokan energi global dapat teredam, sekaligus mencegah terjadinya guncangan ekonomi yang lebih dalam di kawasan Asia.